saya Gina Nurhayati, NIM T20193138, M kelas MPIJ 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Putri Auladina. Kehidupan dalam asrama biasanya selalu dibuat teratur serta selalu mengikuti berbagai peraturan yang dijunjung tinggi untuk dipatuhi secara tepat dengan penuh kesadaran oleh penghuni asrama. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan asrama sekolah perlu mendapat perhatian serius dari pihak yang terlibat dengan keberadaan asrama sekolah. Dalam menyelenggarakan asrama, maka perlu diingat bahwasanya asrama bukanlah tempat pembukaan atau kos, akan tetapi asrama merupakan suatu hunian sekelompok individu yang relatif sama, baik dalam usia, jenis, kelamin maupun profesi. Menurut Kusmintarjo, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian penuh. Yang pertama ada aspek sarana fisik, yang kedua aspek pengelola asrama, yang ketiga aspek pembiayaan asrama, yang keempat aspek tata tertib asrama. Yang pertama, aspek sarana fisik. Aspek sarana fisik ini adalah fasilitas-fasilitas yang harus ada dan dipenuhi di dalam asrama sekolah agar pengelolaan dalam asrama sekolah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan asrama. Aspek sarana fisik ini yang pertama yaitu memiliki ruang tidur. Untuk ruang tidur ini harus luas. Letaknya tempat tidur harus diatur sebaik mungkin agar terlihat rapi dan mudah dibersihkan. Yang kedua, memiliki ruang lemari, yaitu memiliki ruang untuk pakaian dan dilengkapi dengan rak sepatu atau sandal. Yang ketiga, memiliki ruang makan. Yang keempat, memiliki kamar mandi dan WC. Jadi, kamar mandi dan WC itu harus memadai, higienis, persediaan air cukup. WC harus terpisah dari kamar mandi. WC harus bersih dan tidak berbau. Yang kelima, yaitu memiliki ruang belajar. Jadi ruang belajar ini tidak boleh jadi satu dengan kamar tidur, agar terhindar dari rasa malas untuk belajar. Dan ruang belajar harus tenang, memiliki pencahayaan yang baik. Yang keenam, memiliki tempat cuci pakaian. Yang ketujuh, memiliki halaman. Biasanya digunakan untuk beristirahat atau tempat rekreasi bagi penghuni asrama. Yang selanjutnya, memiliki lapangan olahraga, memiliki tempat ibadah, memiliki ruang tamu, memiliki perpustakaan, dan yang terakhir memiliki ruang administrasi kesehatan. Yang selanjutnya adalah aspek pengelola asrama. Pengurus di asrama ini terdiri dari para pendidik dan individu dari Dharma Putri sekolah dan dipimpin oleh wakil kepala sekolah untuk urusan masalah siswa. Pengelola asrama diketuai oleh lembaga pendidikan dengan beberapa kelompok dari staf sekolah. Sementara pengurus asrama terdiri dari pengurus sekolah yang berdomisili di wilayah tersebut dan dibantu oleh beberapa rekan kerja praktis lainnya di bidang kerapian dan keamanan. Kewajiban pengawas antara lain yaitu membuat pedoman untuk menata tempat tinggal. Misalnya, memutuskan beberapa syarat dalam penerimaan atau kedatangan siswa yang untuk diakui sebagai penghuni asrama sekolah. Yang kedua, menyusun rencana anggaran pengeluaran untuk pengelolaan per tahun. Misalnya, memutuskan biaya pemeliharaan gedung, termasuk pengecatan dan perbaikan kerusakan ringan. Yang ketiga, membuat pedoman yang mengidentifikasi keamanan asrama sekolah. Misalnya, kunci kamar harus disimpan di kantor kediaman, dengan asumsi penghuni harus pergi ke jadwal sehari-hari untuk suatu tugas, dan sebaiknya kantor asrama diberikan pemegang kunci yang berbeda, di mana setiap kunci dikodekan dengan nomor kunci. Yang selanjutnya adalah kewajiban pengurus asrama dibagi menjadi beberapa pengawas, antara lain ada pengawas ruang belajar. Pengawas ruang belajar ini adalah
Pengawas yang dipercayakan untuk mengatur dan menjaga kendali selama belajar, mengatur dan menjaga ketenangan, mengatur agar jalannya waktu belajar tetap menjadi keadaan yang benar-benar menjamin hasil yang ideal. Yang kedua, pengawas ruang tidur, di mana pengawas ruang tidur ini dipercayakan untuk menjaga kontrol dan rutinitas perangkat keras yang ada, menjaga ketenangan saat tidur, menjaga waktu tidur tetap berjalan sesuai indikasi waktu. Yang ketiga, pengawas di ruang makan, dipercayakan untuk memberikan makanan dan minuman dan mengaturnya ke meja makan, mengambil peralatan dan tambahan, mengatur meja dan kursi untuk makan, mencuci peralatan makan, mengatur porsi makan atau minuman untuk penghuni asrama. Yang keempat, pengawas ruang ganti, itu berkewajiban menjaga kebersihan dan kesempurnaan ruangan. Petugas secara bergantian membersihkan dan mengarahkan pelaksanaannya. Yang kelima, pengawas di tempat cucian, berkewajiban mencatat jenis dan takaran pakaian yang akan dicuci oleh petugas, membawa pakaian kotor ke tempat pakaian untuk dicuci oleh petugas, dan untuk membagikan pakaian bersih. Yang keenam, pengawas kesehatan, yaitu dipercayakan untuk membantu penghuni yang sakit untuk pindah ke ruang kesehatan, mengantarkan makanan atau minuman dan obat-obatan untuk penghuni ke ruang kesehatan, dan menyebutkan obat atau menyampaikan perawatan ke administrasi kesehatan umum. Selanjutnya adalah aspek pembiayaan asrama. Untuk menyelenggarakan asrama sekolah tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengadakan dana bagi pengelolaan asrama. Yang pertama, semua rencana pengeluaran dan biaya tempat tinggal ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, semua aset dan biaya rencana keuangan asrama ditanggung oleh penghuni asrama. Artinya, penghuni asrama diharuskan membayar sewa yang digunakan untuk mengelola asrama. Yang ketiga, beban biaya ditanggung oleh kedua pihak, khususnya pemerintah dan penghuni asrama. Yang selanjutnya, aspek tata tertib asrama. Itu ada kewajiban penghuni asrama. Yang pertama, sesuai dengan setiap pedoman saat ini, jadi harus mengikuti sesuai dengan tata tertib saat ini. Yang kedua, melakukan semua kegiatan yang tercatat dalam jadwal dengan cara yang tepat atau dengan cara yang tertib. Yang ketiga, melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, mematuhi dan tunduk kepada semua kepala atau pengawas, menjaga kerapian di semua tempat. Selanjutnya, secara efektif mengambil bagian dalam menjaga ketenangan dan ketentraman. Yang selanjutnya, menjaga nama baik organisasi baik di dalam maupun di luar asrama. Bertanggung jawab atas kehormatan, kerapian, dan permintaan pangkat yang digunakan, serta mengembalikan perangkat ke tempat semula setelah digunakan. Berpakaian rapi dan hormat. Yang selanjutnya, larangan penghuni asrama, yaitu melakukan apapun yang mereka inginkan dimanapun mereka berada. Contohnya, ketika ada praktek tentang entrepreneurship, mereka malah melakukan tindakan yang di luar dugaan. Contohnya, tiba-tiba menyanyi dengan suara yang keras, mengganggu teman-teman yang lainnya, sehingga malah merusak ketenangan dalam acara tersebut. Yang kedua, meninggalkan tempat tinggal tanpa memberitahu pengurus atau petugas keamanan. Jadi, kepada penghuni asrama, ketika kita ingin ada melakukan kegiatan, kita harus memberitahu atau izin kepada pengurus atau petugas keamanan. Yang selanjutnya, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan asrama tanpa izin. Yang selanjutnya, membuat asrama gaduh yang dapat mengganggu ketenangan penghuni asrama. Ketika penghuni asrama dalam waktu sedang istirahat, mereka malah membuat gaduh, contohnya berkelahi. Yang terakhir, menerima tamu atau pengunjung di luar jam berkunjung. Kalau emang ada tamu, seharusnya kita memberitahu kepada tamu tersebut bahwa jam kunjung itu mulai jam berapa sampai jam berapa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.